Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 28921500024 dari Prodi Manajemen untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Permadi STMM. Berikut saya akan memaparkan beberapa materi mengenai operasi dan produktivitas. Baik, langsung saja untuk ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen operasional itu sendiri. Untuk manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang diciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output, atau manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang atau jasa dalam organisasi. Lalu untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan tiga fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan atau finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Lalu yang ketiga ada fungsi produksi atau operasi atau operation function yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu berikutnya, mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Untuk alasan yang pertama ialah manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional dulu. Lalu yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional kita dapat mengetahui seluk-beluk dari berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Lalu yang ketiga, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional. Lalu yang keempat, karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisien dari manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Lalu apa saja yang dilakukan oleh manajemen operasional dalam lingkup tanggung jawabnya? Yang pertama, untuk desain barang dan jasa, keputusan ini menyangkut sebagai besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Lalu manajemen kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan. Lalu desain proses dan kapasitas menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional, dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal yang penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Lalu strategi lokasinya. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa, akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Lalu strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Lalu yang keenam ada sumber daya manusia dan desain pekerjaan.
Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah suatu yang paling penting. Lalu yang berikutnya ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Lalu berikutnya ada manajemen persediaan. Untuk keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Lalu penjadwalan. Untuk keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Lalu berikutnya ada pemeliharaan keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Lalu berikutnya ada bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional. Untuk yang pertama, bidang itu dari manajer pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Lalu berikutnya ada direktur pembelian atau director of purchasing. Mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasi, atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, mengkoordinasi mengkoordinasitifaskan operasi itu sendiri. Lalu ada manajemen mutu atau quality management. Mohon maaf, atau quality manager. Mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pabrik yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Lalu ada konsultan perbaikan proses. Berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada manajer dan perencanaan rantai pasokan atau supply chain manager and planner. Bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material, recruitment planning, supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan, dan juga persediaan. Lalu sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemilik yang antara lain adalah yang pertama, Ellie Whitney. Pada tahun 1800 adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Lalu ada Frederick W. Taylor pada tahun 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Lalu yang ketiga ada Taylor dan mitra kerjanya atau Henry L. Gantt serta Frank dan Lillian Gilbert, termasuk yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Lalu yang keempat ada Henry Ford dan Charles Sorensen pada tahun 1913 berhasil berhasil memadukan pengetahuan pengetahuan mereka dan komponen yang distandarisasi dengan lini produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang order.
Lalu untuk contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama ada produk barang. Contohnya manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi otomotif atau perumahan. Lalu yang kedua ada produk jasa. Yang pertama ada jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, real estate atau jasa perbaikan juga. Lalu berikutnya ada kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen operasional table tentang dinamis dalam manajemen operasional. Kalau dahulu untuk fokus lokal atau nasional, untuk penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar, dan yang sekarang adalah fokus global. Kalau dulu jumlah pengiriman besar, untuk penyebabnya siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Kalau untuk sekarang, pengiriman JIT atau just in time. Kalau dulu pembelian dengan tawaran rendah, untuk penyebabnya penekanan mutu, butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Untuk sekarang, kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan atau e-commerce. Lalu kalau dulu pengembangan produk lambat, untuk penyebabnya sendiri siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Kalau untuk sekarang pengembangan produk cepat, aliansi, desain, dan juga kerjasama. Lalu tentang produktivitas perbedaan barang dan jasa. Kalau dari kara- kalau dari karakteristik barang, dapat dijual lagi, dapat disimpan, kualitas dapat diukur, untuk penjualan terpisah dengan produksi, dapat dipindahkan, lokasi sangat mempengaruhi biaya, lalu mudah diotomatisasi, dan yang terakhir pendapatan dari produk nyata. Kalau untuk karakteristik jasa, yang pertama tidak bisa dijual lagi, lalu yang kedua tidak dapat disimpan, yang ketiga kualitas sulit diukur, lalu penjualan sebagai bagian jasa, lalu pemindahan pada tenaganya, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen, lalu sulit diotomatisasi, lalu pendapatan dari pelayanan. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan produktivitas? Untuk produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Untuk produktivitas sendiri, bila mana input yang digunakan untuk menghitung produktivitas ialah salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Lalu semua sumber daya yang digunakan disebut multi-factor productivity, lalu single factor productivity. Untuk contoh perhitungan produktivitas, diketahui data-data sebagai berikut. Sebagai contoh, output yang dihasilkan 600 unit per minggu, jumlah pekerja 3 orang masing-masing bekerja selama 8 jam kerja per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerja sama dengan jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. Untuk multifaktor produktivitas sama dengan 3S. Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru terjadi ialah produktivitas tenaga kerja sama dengan 7,5 unit per jam. Berarti ada peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Untuk multifaktor produktivitas sama dengan 4,5, berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50% atau 3 menjadi 4,5.
Untuk contoh sistem produktif, dari operasional sendiri, contohnya seperti bank, restoran, rumah sakit, universitas, dan juga pabrik. Kalau untuk input dari bank sendiri ialah teller, staf, komputer, fasilitas, energi. Kalau dari dan untuk outputnya jasa keuangan atau kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Kalau operasional dari restoran, untuk inputnya koki, pelayan, bahan masakan, fasilitas energi. Kalau untuk outputnya makanan, hiburan, dan suasana. Lalu operasionalnya dari rumah sakit untuk inputnya dokter, perawat, staf, peralatan medis, obat, energi, dan juga fasilitas. Kalau untuk outputnya jasa kesehatan, pasien sehat. Kalau untuk operasional dari universitas, ialah untuk inputnya dosen, staf, peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan juga energi. Kalau untuk outputnya alumni, riset, pengabdian, dan juga masyarakat. Kalau untuk operasional dari pabrik, untuk inputnya tenaga kerja, peralatan, material, dan juga energi. Untuk outputnya produk akhir. Kalau untuk operasional dari bandara, yaitu pesawat, pilot, staf, fasilitas tenaga kerja, dan juga energi. Untuk outputnya transportasi udara antar lokasi. Lalu berikutnya ada variabel produktivitas. Yang pertama tenaga kerja atau labor, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, atau transportasi sanitasi, lalu kesediaan tenaga kerja yang memadai. Lalu yang kedua modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Lalu yang ketiga ada manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu untuk produktivitas dan standar hidup. Perbaikan proses pembayaran perhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value output per unit labor. Lalu sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output atau barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Lalu oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika nilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkatan pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Demikian pula sebaliknya terjadinya inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas akan menekan standar hidup secara realistis. Lalu produktivitas di sektor jasa dan produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan karena yang pertama, kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contohnya untuk bidang pengajaran maupun konsultasi. Lalu proses operasional seringkali bersifat individual seperti pada konsultasi investasi. Lalu kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu, misalnya di dunia kesehatan, dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan. Lalu hanya sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak bisa, misalnya jasa salon. Lalu kualitas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja di kantor pengacara. Dan sebagai penutupnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan ialah semakin spesifik jasa yang diberikan akan semakin sulit mencapai peningkatan produktivitas, akan tetapi kesulitan peningkatan produktivitas dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan di antaranya dengan penggunaan fasilitas yang lebih memadai atau canggih, juga keahlian profesional yang lebih terampil maupun cara pengelolaan yang lebih profesional. Contohnya,
Di supermarket telah disediakan mesin untuk mengecek harga, lalu di bank disediakan fasilitas ATM, phone banking, internet banking, mobil banking, lalu di rumah sakit peralatan kesehatan banyak yang komputerisasi, kegiatan administrasi lazim menggunakan komputer. Lalu di restoran menyediakan drive-thru untuk layanan cepat, operasional selama 24 jam di berbagai bidang dan jasa. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.